Oke, halo Salma. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan kabar kamu terlebih dahulu. Bagaimana harimu sejauh ini? Lumayan sih Kak, tapi hari ini tuh agak capek karena tadi case-nya lumayan banyak ya di sekolah. Oke, terima kasih ya sudah datang, sudah memilih datang meskipun kamu sedang lelah. Saya benar-benar menghargai itu. Dimana kan di sini kamu tidak perlu terburu-buru atau merasa harus sempurna. Kita bisa mulai pelan-pelan dengan ritme yang lebih nyaman buat kamu. Nah, Salma, ini adalah tempat yang aman buat bercerita apapun yang kamu rasa penting. Saya di sini siap mendengarkan tanpa menghakimi. Jadi, kalau kamu sudah siap, bolehkah saya tahu apa yang membuat kamu memutuskan datang untuk berbicara hari ini? Oke, jadi Kak, aku itu nggak tahu harus cerita ke siapa lagi ya, karena aku merasa aku capek terus dianggap nggak bisa apa-apa Kak. Padahal aku juga pengen punya tempat buat ngomong Kak. Oke, di sini pertama-tama saya senang sekali ya, kamu memilih untuk tidak menyimpannya semuanya sendiri. Itu langkah yang besar loh, Salma. Nah, saat kamu bilang terus dianggap nggak bisa apa-apa, kamu ingin didengar sebagai siapa ya? Entahlah Kak, aku cuman merasa kalau kayaknya semua orang melihat aku sebagai anak yang pendiam, yang nggak bisa diharapkan. Guru-guru, teman, bahkan keluargaku kadang ngomong begitu ke aku Kak. Oke, itu pasti terasa sangat menekan ya ketika pandangan orang-orang terus-menerus mendeskripsikan kamu dengan cara yang kamu sendiri mungkin nggak sepenuhnya setuju. Mungkin apakah kamu ingat kapan pertama kali kamu mulai ngerasa dilihat seperti itu? Hmm, Kalau kayaknya itu Kak sejak SMP ya. Dulu itu aku sempat diminta jawab soal ya di depan kelas, dan pada akhirnya malah diketawain sama teman-teman. Dan sejak itu aku merasa nggak nyaman lagi tampil untuk ataupun ngomong banyak di depan orang. Oke, terima kasih ya sudah berbagi cerita itu. Rasanya seperti pengalaman yang menyisakan bekas ya. Oke Salma, dari situ tumbuhlah semacam narasi yang mengatakan bahwa lebih baik diam saja. Tapi saya percaya kamu sebenarnya punya banyak sisi lain yang belum sempat muncul ke permukaan. Dan mungkin hari ini ini bisa jadi awal untuk mulai menjelajahinya bersama. Oke, kalau kamu bisa membayangkan label anak pendiam yang nggak punya potensi itu sebagai sosok atau makhluk, dia akan terlihat seperti apa? Hmm, Mungkin kayak bayangan yang gelap di belakang saya Kak, dan yang selalu bilang bahwa saya harus diam saja. Bayangan gelap itu selalu berada di belakangmu ya, seolah-olah dia mengawasi dan mengontrol setiap gerakanmu. Iya Kak, kayaknya kalau aku mau ngomong ataupun aku mau maju, dia langsung bisikin kayak gak usah, kamu bakal gagal lagi, kamu bakal diketahui lagi sama orang. Nah, itu pasti ya yang membuatmu sulit merasa bebas untuk mengekspresikan diri. Apa kamu ingat kapan bayangan itu mulai mengikuti kamu? Aku ingat pas sejak SMP Kak, bahwa waktu itu kalau aku pernah ngomong di depan kelas dan ditertawakan. Setelah itu aku mulai diam karena aku merasa takut lagi untuk mencoba, aku merasa malu Kak. Oke, kamu sudah terbuka. Terima kasih ya kamu sudah terbuka tentang momen itu. Jadi rasanya seperti si pembungkam mulai tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu ya. Saat kamu merasa disalahpahami dan tidak dilindungi. Iya, rasanya sangat malu dan sampai sekarang aku sangat takut kalau kejadian tersebut bisa terulang lagi ke depannya. Kalau bayangan itu kamu beri nama, kira-kira kamu akan sebut apa? Mungkin seperti yang katakan tadi, itu si pembungkam, karena dia selalu bikin aku untuk bungkam dan takut bersuara Kak. Jadi si pembungkam ini nama yang kuat ya. Sepertinya dia bukan hanya menyuruhmu diam, tapi juga membuatmu meragukan nilai-nilai dari dirimu sendiri. Iya, dan dia bikin aku mikir kalau aku nggak sepenting itu untuk didengar. Menurut kamu,
Apakah si pembungkam ini selalu mengatakan hal yang benar? Ya enggak juga sih. Tapi dia meyakinkan banget karena aku merasa percaya kalau hal yang dia bilang itu memang benar. Oke, saya mengerti. Kadang suara yang terus-menerus kita dengar meskipun itu tidak benar bisa terasa seperti kebenarannya. Tapi hari ini kamu sudah melakukan sesuatu yang besar, kamu mulai memisahkan antara dirimu dan si pembungkam itu. Oke, kalau boleh tahu lagi, dalam beberapa waktu terakhir adakah momen kecil di mana si pembungkam ini tidak terlalu kuat saat kamu bisa sedikit bersuara meskipun dia masih ada? Mungkin waktu pelajaran bahasa Indonesia minggu lalu, aku mulai membantu kelompokku untuk merangkum isi dari cerpen. Kemudian terus salah satu temanku bilang aku pinter nulis. Wah, itu menarik loh Salma. Di tengah keberadaan si pembungkam ini, ternyata ada momen di mana suaramu muncul dalam bentuk tulisan ya? Iya, aku merasa aku lebih suka menulis, aku lebih nyaman menulis, dan aku rasanya lebih bebas kalau menulis. Oke, apa yang kamu rasakan ketika temanmu mengapresiasi tulisanmu itu? Perasaan yang muncul pertama itu kaget sih. Kaget sih. Tapi juga aku senang karena selama ini aku mikir gak ada yang peduli sama aku. Oke, waktu kamu merasa senang itu, menurut Salma, bagian mana dari dirimu yang sedang bicara? Apakah itu Salma yang sedang dibungkam atau malah Salma yang sedang mencoba untuk tumbuh? Mungkin Salma yang sedang mencoba untuk tumbuh, yang mulai berani menunjukkan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Oke, saya senang sekali mendengar itu, dan menurut saya Salma yang sedang tumbuh itu layak untuk lebih sering muncul. Karena dari cerita kamu, dia bukan hanya punya suara, tapi juga membawa makna dan kekuatan. Kalau boleh tahu lagi, adakah momen lain meskipun kecil yang bisa kamu ingat di mana kamu merasa diperhatikan bukan karena banyak bicara, tapi karena sesuatu yang kamu lakukan atau hasilkan? Pernah waktu kelas 10, aku bantu guru aku bikin dekorasi kelas. Kemudian guru aku itu bilang bahwa hasil karyaku itu rapi dan dia minta bantuanku lagi untuk dekorasi selanjutnya. Dan bagaimana perasaan kamu saat itu? Aku merasa aku berguna, kayak aku nggak sekedar cuman jadi pendiam, tapi aku bisa bikin sesuatu yang orang lain itu hargai. Nah, dari cerita kamu itu saya bisa melihat bahwa meskipun si pembungkam itu berusaha keras menutupi potensi itu, ternyata ada banyak momen ya di mana kamu tetap bisa bersinar dengan caramu sendiri, dan momen-momen itu sebenarnya kamu ingat jelas. Nah, dari cerita-cerita yang kamu bagikan tadi tentang menulis, tentang membantu mendekorasi kelas, saya melihat ada bagian dari dirimu yang selama ini tetap hadir meskipun mungkin belum banyak terlihat. Kalau kamu bisa membayangkan hidupmu ini sebagai sebuah buku, dan hari ini kamu mulai menulis bab baru, menurutmu bab itu akan berjudul apa? Mungkin saya akan memberi dia judul Salma yang sedang belajar berbicara. Oke, itu judul yang kuat dan jujur ya. Seperti bab tentang perjalanan, bukan sesuatu yang instan ya? Iya, karena aku belum pernah sepenuhnya berani, tapi aku juga nggak mau diam terus. Oke, kalau begitu Salma, menurut kamu isi halaman pertama dari bab ini akan menceritakan tentang apa? Mungkin tentang aku yang mulai berani bilang pendapatku pas diskusi kelompok. Walau masih pelan, tapi aku mencoba untuk tidak mundur. Oke, itu sudah termasuk langkah yang luar biasa ya Salma, karena keberanian itu tidak selalu berarti lantang. Kadang keberanian adalah bertahan di ruangan yang biasanya kita hindari. Nah, kalau kamu bisa menulis surat ke Salma di masa lalu, Salma yang pernah ditertawakan di depan kelas waktu SMP, apa yang ingin kamu sampaikan
padanya sekarang? Aku ingin bilang bahwa kamu itu nggak salah. Kamu cuma belum dapat tempat yang aman untuk bersuara. Tapi kamu itu bisa kuat karena kamu tetap bertahan. Dan sekarang ini kamu sedang mulai belajar lagi untuk berbicara dan bersuara. Oke, itu surat yang lumayan menyentuh ya. Kamu tidak hanya mengenali luka lamamu, tapi juga memberi harapan pada dirimu sendiri, dan itu adalah bentuk kepedulian diri yang sangat langka. Nah, jadi dari cerita-cerita yang kamu bagi tadi, saya menangkap bahwa kamu sedang berada dalam proses penting, di mana itu membangun kembali hubungan dengan suaramu sendiri, dengan bagian dari dirimu yang dulu sempat terdiam. Sekarang saya ingin bertanya, kalau kamu bisa memilih, kamu ingin dikenal sebagai pribadi seperti apa oleh orang-orang di sekitarmu dan juga pastinya oleh dirimu sendiri? Kalau itu aku ingin dikenal sebagai orang yang tenang tapi punya pemikiran juga, dan aku ingin dilihat bukan karena aku banyak bicara, tapi karena aku ingin memberi arti dari hal-hal kecil yang aku lakukan. Oke, menjadi seseorang yang tenang namun bermakna, itu adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Jadi, menurut kamu, langkah kecil apa yang bisa kamu ambil mulai minggu ini untuk lebih mendekat kepada versi diri yang kamu sebutkan tadi itu? Mungkin saya akan mulai untuk mencoba menyampaikan satu ide saat kerja kelompok, dan aku juga mau mulai menulis lagi, dan kalau bisa aku ingin kasih lihat ke orang hasil tulisan aku itu kepada orang yang aku percaya. Oke, itu langkah yang luar biasa. Kamu tidak hanya sedang belajar bicara, tapi juga belajar menunjukkan isi pikiranmu dengan percaya diri. Nah, jadi siapa orang yang kamu rasa bisa mendukung perjalananmu ini? Mungkin saya akan menunjukkan pada teman sebangku saya, namanya Nita. Dia sering menyemangati saya, dan saya pikir dia bisa menjadi tempat pertama untuk saya membuka suara. Oke, bagus sekali ya Salma, memiliki satu orang yang bisa menerima dan mendukung kita itu bisa membuat proses perubahan terasa lebih ringan. Mungkin kamu bisa mulai dari hal sederhana seperti berbagi tulisan atau cerita kecil tentang apa yang kamu rasakan belakangan ini. Iya Kak, karena aku rasa aku siap untuk mencoba itu, dan pelan-pelan aja, tapi aku sudah mau memulainya. Langsung penutup. Oke, itu adalah langkah yang luar biasa ya. Kamu tidak hanya sedang belajar bicara, tapi juga belajar menunjukkan isi pikiranmu dengan percaya diri. Oke, terima kasih ya Salma sudah berbagi cerita kamu pada hari ini. Mungkin kita bisa lanjut pada sesi berikutnya dengan cerita-cerita yang lebih bisa membuat kamu percaya diri kembali. Terima kasih ya. Terima kasih.